Selamat datang para kaum-kaum ibu, kaum otaku, dan kaum rebahan. Nah, seperti di judul video kali ini, gue bakal rekomendasiin anime yang main karakternya terlihat lemah tapi overpower. Dan sebenarnya emang terlihat lemah tapi overpower atau emang lemah tapi overpower? Gimana tuh? Gue juga bingung 7 turunan. Ya pokoknya anime yang main karakter kayak gini entah kenapa terlihat menarik gitu ya untuk ditonton. Dan semoga aja di video kali ini ada anime yang belum kalian tonton ya guys. Dan jika kalian suka dengan channel ini tinggal di subscribe. Dan jika kalian tidak suka ya tidak usah ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke listnya. Plunderer. Anime ini menceritakan tentang sebuah dunia yang diatur oleh sebuah angka. Setiap orang memiliki sebuah angka yang terukir di tubuh mereka masing-masing. Dan jika hitungan angka itu menjadi 0, maka orang yang angkanya 0 itu akan dikirim ke sebuah tempat yang bernama Abyss. Dan tempat itu dikabarkan lebih buruk daripada sebuah kematian. Dan suatu hari gadis yang bernama Hina ini diminta mencari sang legendaris Barut Merah untuk memberikan balot yang diberikan oleh ibunya yang sudah masuk ke dalam Abyss. Balot yang Hina punya ini adalah salah satu artefak dari 7 lainnya. Dan jika 7 balot itu semua terkumpul, maka pemiliknya bisa mendapatkan sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Hina pun terus melakukan perjalanannya selama 40.000 km untuk mencari sang legendaris Barut Merah tersebut. Dan Barut Merah ini dikatakan sebagai pahlawan dari perang yang terjadi dalam 300 tahun yang lalu. Dan Barut Merah ini dikatakan juga bisa berlari lebih cepat dari seekor kuda dan bisa terbang. Dan saat itu Hina pun bertemu dengan Leech, seorang pria bertopeng aneh yang sangat misterius. Karena Hina sedang mencari Barut Merah tersebut, Hina pun ditipu oleh prajurit yang mengaku sebagai sang legendaris Barut Merah. Dan Leech pun menyelamatkan Hina sambil memperlihatkan angka lain yang ia miliki. Deathmarch Kara Hajimaru. Anime ini menceritakan tentang seorang programmer yang bernama Suzuki Ichiro. Suzuki Ichiro ini adalah seorang pekerja keras yang sangat loyal. Ichiro ini selalu mengatasi masalah bug-bug yang ada di dalam game. Bahkan saat bug di game tersebut sudah selesai diperbaiki, Ichiro diminta untuk mengatasi masalah bug di game lainnya juga sampai berhari-hari. Ia tidak tidur demi untuk menyelesaikan bug-bug tersebut. Dan setelah pekerjaannya selesai, Ichiro pun mulai beristirahat dan tidur. Tetapi saat Ichiro bangun, dia sudah ada di sebuah dunia yang berbeda. Dan pandangannya pun terlihat seperti di dalam game, ada fitur-fiturnya seperti skill, item, darah, dan mana atau energi skillnya. Dan Ichiro pun menganggap bahwa dia sedang dalam mimpi dan mencoba menjalannya saja. Tetapi lama-lama ia mulai curiga tentang tombol save dan logo tidak bisa digunakan. Dan dari situ Ichiro melihat nickname yang ia miliki bernama Sato. Dan tiba-tiba banyak pasukan suku Kadal yang rata-rata memiliki level 50 dan sedangkan Sato baru level 1. Dan dari situ Sato menguji skillnya dan semua musuh terbantai habis oleh Sato. Dan gold, item, daya tahan semua bertambah dan menjadi level 310. Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa Haguen Academy yang bernama Kurogane Iki. Haguen Academy ini adalah sekolah ksatria terbaik di antara sekolah ksatria lainnya yang berada di Jepang. Dan Kurogane Iki ini adalah murid yang mempunyai rang F karena ia hanya bisa mengandalkan peningkat daya fisik saja. Dan jumlah kekuatan sihirnya itu biasa-biasa saja. Dan Kurogane ini selalu diremehkan dan dipandang lemah oleh murid lainnya dan disebut sebagai worst one atau yang terburuk. Dan sebenarnya Kurogane ini adalah anak yang tidak dianggap karena ia tidak memiliki bakat sama sekali dan tidak seperti adiknya yang memiliki bakat. Maka dari itu Kurogane pun keluar dari rumah. Dan suatu hari saat Kurogane Iki ini pulang sehabis latihannya, dia melihat seorang gadis yang sedang ganti baju. Gadis ini bernama Vermilion Stella dan dia adalah putri kedua dari kerajaan Vermilion. Dan alasan Kurogane Iki ini dianggap lemah karena di sekolah akademi ksatria ini yang dinilai adalah kekuatan sihirnya. Dan kekuatan berpedang maupun seni bela diri ini tidak dianggap sebagai penilaian. Dan tujuan Kurogane ini adalah ingin menjuari festival 7 bintang. Dengan menjuarinya Kurogane bisa lulus dengan nilai rendah sekalipun. Kyoko Suiri. Anime ini menceritakan tentang roh-roh yang dikenal sebagai yokai yang menghuni dunia. Meskipun yokai ada yang baik dan ada yang jahat. Suatu hari saat Iwanaga Kotoko berusia 11 tahun, ia diculik oleh yokai yang sangat misterius. Dan Kotoko diminta untuk menjadi dewa kebijaksanaan untuk mereka para yokai, agar bisa menjadi penengah untuk menghindari konflik antara dunia roh dengan dunia manusia. Dan ada syarat tertentu agar bisa menjadi dewa kebijaksanaan. Dan Iwanaga Kotoko pun menerima syarat itu dengan kehilangan kaki kirinya dan mata kanannya. Setelah 6 tahun berlalu, saat Kotoko berumur 17 tahun, ia bertemu dengan Sakuragawa Kuro,
Sakuragawa Kuro ini adalah mahasiswa yang berusia 22 tahun. Dan entah kenapa Kotoko tertarik dan jatuh cinta dengan pria yang bernama Kuro ini. Namun saat itu Kotoko melihat Kuro bersama dengan gadis. Ternyata ia adalah pacar Kuro. Dan selang beberapa waktu Kotoko bertemu lagi dengan Kuro yang sedang duduk sendirian. Di saat itu Kuro sudah putus dengan pacarnya yang bernama Saki tersebut. Dan Kotoko menyatakan cintanya kepada Kuro. Dan setelah berbicara Kuro putus dengan Saki karena adanya sebuah kejadian. Saat mereka berdua, Kuro dan Saki melihat yokai Kappa. Dan saat melihatnya, Saki terkejut dengan apa yang dikatakan Kappa tersebut. Kappa itu pun takut sambil melarikan diri saat melihat Kuro. Dan di saat itu Saki mengatakan kepada Kuro, "Kamu itu sebenarnya siapa?" Noragami. Anime ini menceritakan tentang seorang dewa yang bernama Yotogami atau Dewa Yato. Yatogami ini tidak memiliki kuil dan dewa yang paling miskin dari dewa-dewa lainnya, dan selalu mengambil pekerjaan sambilan atau serabutan, dan ia hanya meminta bayaran seharga 5 yen atau seharga dengan 650 rupiah. Dan Yato berharap suatu hari nanti ia bisa membuat kuilnya sendiri seperti dewa lain. Dan setiap dewa memiliki singki. Singki atau pusaka suci ini adalah roh yang bisa berubah menjadi sebuah senjata. Dan singki ini sebenarnya adalah roh manusia yang sudah meninggal karena sebuah kecelakaan atau meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Dan setiap para singki yang bersama Dewa Yato, singki-singki tersebut tidak kuat dengan Yato. Karena Yato ini adalah dewa miskin yang tidak memiliki kuil dan dewa gelandangan yang suka pakai baju jogging. Dan suatu hari Yato mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu mencari kucing yang hilang. Saat ia mencari kucing tersebut, ada seorang gadis yang entah bagaimana bisa melihatnya. Gadis ini bernama Iki Hiyori. Dan saat Yato menemukan kucing tersebut, ia berlari. Dan Yato ini didorong oleh Hiyori karena ada mobil yang ingin menabraknya. Dan di saat itu roh Hiyori lepas dari tubuhnya, dan Hiyori pun mulai melihat hal-hal yang gaib. Dan sejak kejadian itu Yato berjanji untuk mencari cara agar bisa mengembalikan tubuh Hiyori seperti semula. 死にたいやつは死ねばいい。次は必ず殺してやる。もし俺に何かあったらあの二人のところに行け。 Ao no Exorcist. Anime ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Okimura Rin. Sejak kecil ia diasuh bersama dengan saudara kembarnya oleh Fujimoto Shirou sebagai seorang anak manusia. Fujimoto Shirou atau ayah angkatnya Rin dan Yuki ini adalah seorang eksorsis atau bisa disebut sebagai pengusir setan. Dan suatu hari saat Okimura Rin berusia 15 tahun, banyak hal aneh terjadi. Rin mengeluarkan api biru dari tubuhnya, dan ternyata Rin ini adalah keturunan Satan. Dan karena kekuatannya itu memancing para iblis, Rin diincar oleh para pengikut Satan untuk membawanya ke Gehenna. Gehenna ini adalah sebuah dunia kekosongan yang berisi para iblis, dan Asia ini adalah dunia nyata. Dan Okimura Rin pun diberi pedang Komaken yang bisa disebut dengan Kurikara. Kekuatan iblisnya Rin ada di pedang tersebut dan disegel. Dan jika Rin menarik pedang tersebut, kekuatan yang ada dalam dirinya akan bangkit, dan ia tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Dan saat itu para iblis menyerang sampai akhirnya Fujimoto Shirou atau ayahnya ini meninggal dan menyelamatkan Rin. Dan sebelum ayahnya meninggal, Rin diminta untuk menghubungi teman baik ayahnya agar bisa mengurus Rin dan melindunginya. Dan sejak saat itu Rin ingin menjadi eksorsis agar bisa membasmi Satan dan para iblis lainnya. 兄さんが父さんを殺したんだ。俺は悪魔の息子なんかじゃねえ。俺の親父は藤本四郎ただ一人だ。 Tensei Shitara Slime Dataken. Anime ini menceritakan tentang seorang pria yang bereinkarnasi menjadi slime. Mikami Satoru ini adalah seorang pria yang berusia 37 tahun yang meninggal karena sebuah kejadian. Kejadian di mana ia ditusuk saat melindungi juniornya. Dan setelah itu Mikami Satoru bereinkarnasi menjadi slime. Dan di saat ia sudah bereinkarnasi, ia bertemu dengan naga yang bernama Veldora yang disegel selama 300 tahun. Lalu berteman dengan Veldora dan saling memberi nama. Veldora sebagai Veldora Tempest dan slime ini bernama Rimuru Tempest. Dan demi melepaskan segel Veldora, Rimuru pun memasukkan Veldora ke dalam perutnya untuk menganalisa segel tersebut agar bisa dilepaskan. Rimuru ini mempunyai kekuatan menyalin semua skill ketika ia memakan monster atau tanaman yang memiliki skill. Dan dari situ hilangnya naga Veldora menjadi gempar di dalam negeri-negeri tersebut. Dan saat ia keluar dari gua tersebut, Rimuru bertemu dengan para goblin. Goblin-goblin ini meminta tolong kepada Rimuru untuk memberi perlindungan kepada para goblin yang selalu diserang oleh monster-monster lain, dan akan mempersembahkan kesetiaannya kepada Rimuru. Dan dari situ Rimuru pun membuat desa para monster-monster, guys. どうやら刺されて死んで転生しちゃったようだ。一つ体制獲得成功しました。例えば魔王とかか。この世界が嫌いだから君の中で眠らせてくれないかな。 Toaru Majutsu no Index.
Anime Towaru Majutsu no Index ini adalah salah satu series pertama yang dirilis dari Towaru series lainnya. Anime ini menceritakan tentang sebuah kota akademi, di mana kota akademi ini berisikan esper-esper dari level 0 sampai level 5. Dan Kamijo Toma ini adalah salah satu esper level 0 yang belum mempunyai kekuatan. Namun tidak begitu banyak yang tahu bahwa Kamijo Toma ini sebenarnya mempunyai kekuatan yang sangat misterius. Kamijo Toma ini mempunyai kekuatan aneh di tangan kanannya sejak saat ia lahir. Kekuatan di tangan kanannya ini bisa menetralkan semua kekuatan super jika tersentuh. Dan kekuatannya itu disebut dengan Imagine Breaker. Dan karena kekuatannya ini Kamijo Toma selalu tertimpa sial. Dan suatu hari Kamijo Toma ini mencoba menyelamatkan gadis yang digoda oleh para preman. Tapi sebenarnya Kamijo Toma ini menyelamatkan para preman ini dari gadis level 5 yaitu Misaka Mikoto. Saat setelah kejadian itu Kamijo menemukan gadis kecil di balkon tempat ia tinggal. Lalu ini bernama Index. Dan Index ini diincar oleh komunitas sihir. Karena Index mempunyai 103.000 buku sihir. Dan dari situ Kamijo Toma terseret ke dalam dunia sihir. 世界でたった一人のお前のために一体何ができる？そのレベル0のあんたがなんで傷一つないのかしら。誰が何回やっても勝てねえって？お前そんな速度じゃ100年遅えっつってんだよ。